akan sangat suka menghakimi. Jadi jarinya itu nunjuk terus gitu. Namine rog-rog asem niku saya kadang sing parah niku. Kadang kita tuh banyak berarti, Pak? Masih ada beberapa. Okay. Coba begini. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami tim multimedia berada di Pantai Kartini. Dan kebetulan saat ini saya didampingi oleh dua apoteker, saudara. Ya, ada Pak Agung dan juga ada Mas Abed, apoteker yang masih sangat geres sekali. Nah, kebetulan karena saya saat ini didampingi oleh dua orang apoteker yang memang memiliki disiplin ilmu tentang kesehatan, saya mau bertanya kepada salah satu apoteker ini. Mas Abed, bisa ke sini, Mas? Ya. Halo. Halo, Om Abed. Halo. Pak An mau tanya. Ya. Kalau ciri-cirinya orang yang sakit diabetes itu bagaimana ya? Diabetes atau DM ya, Pak? DM. Baik, kalau secara data, dilihat dari angka itu, orang yang terkena diabetes biasanya nilainya di atas batas normal. Yaitu nilai gula darahnya. Ya. Biasanya standarnya itu kan di bawah 200 mg per desiliter. Itu normalnya orang ya? Ya, normalnya di bawah itu. Tapi kalau sudah mencapai 200 mg per DL atau lebih, itu bisa dikatakan orang itu terkena DM. Kemudian ciri-ciri yang tampak secara fisik yang bisa diketahui apa biasanya? Kalau secara fisik orang yang terkena DM secara umum itu biasanya mudah lapar. Mudah lapar. Kemudian tenggorokan terasa kering, cepat haus, kemudian sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Oh gitu ya? Ya, berat badan turun drastis tanpa sebab ya Pak ini. Padahal banyak makan tadi kan ya? Iya. Tapi malah berat badan turun drastis? Berat badan turun. Nah itu ada yang bermasalah dalam tubuhnya. Kemudian biasanya pandangan kabur, Pak. Oh, nyerangnya di mata ya? Iya. Itu kalau secara fisik, secara visual kebanyakan pada umumnya ciri-cirinya seperti itu. Iya, iya. Oke Om, itu orang yang ciri-ciri orang yang memiliki penyakit DM. Satu pertanyaan lagi Om, ya. Boleh ya? Boleh. Bukan ngetes, hanya ingin tahu aja. Siap. Om Abed, kalau ciri-cirinya orang yang terkena penyakit sombong itu apa Om? Biasanya kalau setahu saya ya Pak, biasanya orang yang terkena penyakit sombong itu selalu mencari. Ini dipelajari nggak di jenengan? Oh iya. Tapi nggak didapatkan di ruang perkuliahan. Nggak dapat ya? Tapi di kehidupan sehari-hari sering didapatkan. Itu ya. Apa menurut Om Abed? Ciri-cirinya orang yang terkena penyakit sombong? Selalu memegahkan diri sendiri. Memegahkan diri sendiri? Iya. Kalau bercerita selalu dominan. Cerewet Pak. Banyak omong? Banyak omong. Ya. Itu biasanya yang saya sering. Sulit mendengar dia? Iya, sulit mendengar. Itu. Gitu ya? Iya. Ada dua ciri tadi ya? Ada dua ciri. Iya. Jadi Om Abed, kesempatan ini kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Sombong. Jangan sombong. Jadi Om Abed sudah memberikan saya dua ciri-ciri itu, namun kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimanakah ciri-cirinya orang sombong itu. Masih banyak berarti Pak? Masih ada beberapa. Coba begini, dengan tema ini artinya kita menjadi introspeksi juga gitu loh. Jangan-jangan aku ini juga sombong gitu kan. Orang sombong kan nggak sadar kalau dirinya itu sombong. Kan begitu. Jadi dengan kita mengupas ciri-ciri ini, berharapnya ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Oh, kalau aku masuk dalam ciri-ciri itu, berarti aku harus ada sikap yang harus aku ubah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sore ini kita akan belajar menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, jangan sombong. Jangan sombong. Iya. Terima kasih Om Abed untuk informasi yang disampaikan. Sama-sama Pak An. Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, tolong kami. Di dalam kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu, supaya kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan setiap saya dan saudara yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ciri-ciri orang yang sombong adalah selalu berorientasi kepada dirinya sendiri. Jadi seperti yang dikatakan Om Apit tadi, bermegah, kemudian dominan dalam hal berbicara. Berbicara apa? Berbicara tentang pencapaian dirinya. Jadi kalau menceritakan tentang apa yang sudah dilakukannya itu, wah sudah. Orang lain aja nggak ada kesempatan sekalipun untuk ngomong. Terocos ngomong terus, aku sudah A, aku sudah B, aku sudah C, dan seterusnya. Saudaraku, berpusat pada diri sendiri. Jadi dia pun merasa bahwa dirinya sendiri adalah yang paling benar. Yang lain salah semua. Yang paling benar dia, merasanya seperti itu. Orientasinya adalah dirinya sendiri. Merasa bangga atas apa yang dia capai. Jadi dia itu senang memuji diri sendiri lagi, saudara. Orientasinya adalah diri sendiri. Ada lagi, saudaraku, bahwa orang sombong itu juga selalu menunjukkan perbuatannya sendiri kepada Allah, kepada Tuhan, kan seperti itu. Aku sudah 1/10 berikan, aku sudah persembahan perpuluhan, aku sudah berpuasa, itu ditunjukkan semuanya kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ada lagi, dia pun bersyukur atas dirinya sendiri. Karena orang yang sombong itu selalu berorientasi pada diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, orang yang sombong itu senang kalau melihat orang lain jatuh. Wah, ini paling senang dia. Syukur gitu kan. Dia senang menyukurkan begitu. Tidak hanya itu, saudaraku, orang yang sombong akan sangat suka menghakimi. Jadi jarinya itu nunjuk terus gitu. Menghakimi orang lain bahwa itu salah, ini salah, itu salah, dan lain sebagainya. Dan selain itu, saudaraku, ciri-ciri orang yang sombong adalah dia tidak mengenal Allah. Dia merasa nggak butuh Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya cukup hebat dan dirinya adalah yang menjadi Tuhan atas dirinya. Jadi dia nggak butuh Tuhan sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dikatakan bahwa orang yang sombong adalah orang yang bodoh. Dia tidak mengenal Tuhan, siapakah Tuhan itu. Dia merasa dirinya cukup mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Jadi itulah beberapa ciri-ciri orang yang sombong. Dan kita sebagai orang percaya, Tuhan berkehendak supaya kita itu jangan menjadi orang yang sombong. Nah, ini perlu kita gumuli. Mengapa Tuhan melarang saya dan panjenengan semua tidak boleh menjadi orang yang sombong? Mari kita lihat di ayat yang ke-9, saudaraku. Tuhan berkata seperti ini,
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Tuhan ketika melihat ada orang-orang yang merasa dirinya paling benar, Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudaraku. Tuhan langsung menegur mereka. Tuhan nggak tahan ketika ada orang itu merasa dirinya paling hebat, paling benar. Tuhan di dalam ayat yang ke-9 ini, ketika kita membacanya, Allah menegur mereka melalui perumpamaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan kenapa Tuhan melarang saya dan panjenengan sebagai orang percaya untuk jangan sombong, karena pada sebenar-benarnya memang tidak ada apapun yang layak untuk kita sombongkan. Jadi bagaimana kita bisa sombong kalau tidak ada sesuatu apapun yang akan bisa kita banggakan atau kita sombongkan? Saudaraku, apa yang mau jenengan sombongkan? Uang jenengan? Jabatan jenengan? Jenengan mau menyombongkan apa? Paras jenengan? Atau apa? Kedudukan jenengan? Harta benda jenengan? Ya, monggolah kalau memang jenengan mau menyombongkan itu. Tetapi saya mau kasih tahu satu hal. Beberapa waktu yang lalu ada saudara yang mengirimkan saya WA dan berisi tentang artikel, saudaraku. Artikel ini resmi dari CNN yang mengatakan bahwa untuk hidup satu hari, kita manusia ini membutuhkan untuk oksigen bernafas itu 550 liter. Dan kalau di pasaran, harga oksigen 1 liter itu adalah 25.000. Jadi saudaraku, kalau 550 liter dikali 25.000, maka akan muncul nominal angka 13.750.000. Itu dalam satu hari. Sebenarnya kita itu harus punya uang 13.750.000 untuk apa? Beli oksigen untuk buat kita nafas ini. Sekarang kalikan, sekarang umur jenengan berapa tahun? Ada yang sudah pensiun, berarti 60 tahun ke atas. Kalikan mawon. Begitu hebatnya Tuhan Allah memberkati hidup saya dan panjenengan semua. Allah setiap harinya seakan-akan memberikan uang senominal yang saya sebutkan tadi dengan gratis dan cuma-cuma kepada saya dan panjenengan semua. Tanpa bisa bernafas, saudara. Apa artinya sebuah paras yang cantik? Apa artinya paras yang tampan? Apa artinya sebuah kekayaan dan kedudukan jabatan? Mau nyombongin apa, saudara? Kalau Allah bunteti pernapasan jenengan 3 menit saja, 3 menit. Apa yang terjadi? Megap-megap, saudara. Mati kita. Jadi mau apa lagi yang mau kita sombongkan? Kenapa kita nggak boleh sombong? Karena memang kita nggak punya apa-apa yang dapat kita sombongkan. Tapi uniknya, saudara, uniknya ini, perusahaan di mana jenengan kerja menggaji saudara berapa? Dalam 1 bulan? 10 juta? 20 juta? Besar itu ya. Tapi peraturan di dalam perusahaan itu pasti jenengan begitu setia mentaatinya, bukan? Kalau bisa masuk kerja nggak boleh terlambat. Masuknya jam 8, jam 6 sudah berangkat dari rumah kan, padahal dekat itu perusahaan yang jenengan kerja itu. Kadang saya berpikir kenapa ya? Banyak orang begitu setia, antusias, bekerja tepat waktu, badannya sakit saja, saudara,
itu sampai nekat tetap berangkat kerja loh. Padahal bayarannya per bulan, dibandingkan dengan Tuhan kasih tadi, coba bandingkan, banyak mana saudaraku? Tetap lebih banyak Tuhan. Tetapi kalau sama perusahaan, takutnya minta ampun, ya kan? Takut kena SP, ya kan? Takut nggak dapat komisi lah, nggak dapat dipromosikan lah. Coba jenengan sekarang, Allah sudah memberkati kita sebegitu rupa tadi. Jam 7 ibadah mulai. Berangkat ke gereja jam berapa? Jam 8 kah? Setelah firman baru berangkat ya. Padahal Allah itu, nek mau bilang ini hitung-hitungan kasar saya saudara, Allah memberi kita itu gratis itu seharinya. Itu 13.750.000 sehari loh saudara. Ngono je kadang ora setia loh sama Tuhan. Reng gereja itu dangtek, aras-arasen, naponeh pelayanan. Kesok Pak, semoyo. Sanese mawon. Kadang hamba Tuhan kayak wong ngamen kan. Ditawan-tawani untuk pelayanan, diajak untuk terlibat dalam pelayanan. Sanese mawon Pak. Nek dangtek tesih sae Bapak Ibu. Nek tesih namine rog-rog asem niku tesih sae. Kadang sing parah niku, kadang kita tuh melawan Tuhan loh. Memberontak kepada Tuhan loh. Jadi seperti itulah keadaan manusia terkadang. Sombongnya minta ampun. Merasa hebat tanpa Tuhan. Merasa hebat tanpa campur tangan Tuhan. Kita tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apapun. Jadi yang pertama saudaraku, jangan sombong. Kenapa? Karena memang nggak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita ditegur oleh Tuhan. Semuanya kita ditegur, termasuk saya. Jangan-jangan saya pun menjadi orang sombongan begitu. Kita ditegur oleh Tuhan dan kita benar-benar mari mau mendengar teguran ini. Kita tahu bahwa teguran Allah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Dan tujuan Allah menegur kita itu adalah supaya kita tuh menjadi baik seperti yang dikehendaki Allah. Dan saya percaya, kalau hidup kita seturut dengan kehendak Allah, kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, jadi mengapa Tuhan melarang kita untuk menjadi orang-orang percaya yang sombong? Yang kedua adalah kita mau lihat ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak. Siapa yang dimaksud dengan orang lain? Tuhan memberikan perumpamaan adalah dua orang itu tadi adalah pemungut cukai dan orang Farisi. Pemungut cukai mewakili orang yang merasa berdosa dan dia membutuhkan belas kasih Tuhan. Sedangkan orang Farisi mewakili orang-orang yang sombong yang merasa tidak butuh Tuhan. Yang dibenarkan Tuhan adalah pemungut cukai yang merasa dirinya orang berdosa, memerlukan belas kasihan Tuhan. Sedangkan orang Farisi dikatakan firman Tuhan dengan sangat jelas, di mana ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Berarti orang Farisi ini tidak dibenarkan Tuhan. Artinya, kenapa Tuhan melarang kita untuk menjadi pribadi yang sombong? Karena orang yang sombong akan mendatangkan celaka atas dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan sangat jelas bahwa firman Tuhan mengatakan orang Farisi ini tidak dibenarkan Tuhan. Tidak dibenarkan Tuhan berarti orang itu apa? Salah. Dan orang yang salah, orang yang layak untuk mendapatkan hukuman. Karena Allah itu selain kasih, Allah juga memiliki sifat adil. Kalau orang tidak mau dikasihi Tuhan, orang tidak mau dibenarkan Tuhan, maka orang itu salah. Kenapa orang itu tidak mau dibenarkan Tuhan? Ya merasa benar kok. Merasa nggak butuh Tuhan kok. Lah ngapain dibenarkan Tuhan? Orang yang nggak dibenarkan Tuhan berarti orang itu salah. Dan orang yang salah
orang yang layak untuk dihukum. Karena sifat Allah adalah kasih dan sifat Allah juga adalah adil. Allah tidak hanya memiliki kasih, namun Allah juga memiliki keadilan yang harus dinyatakan. Jadi saudaraku, mari kita terima teguran Allah dengan sukacita, karena teguran Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mari kita terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang kita pelajari mengajarkan kita semua bahwa kita yang terpenting sebagai orang percaya adalah memiliki sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang benar akan dimiliki oleh seseorang ketika seseorang itu memiliki hati yang benar. Dan hati yang benar akan dimiliki oleh seseorang ketika seseorang itu menerima Sang Firman dalam hatinya. Siapakah Sang Firman itu? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena kerajaan surga, saudara, hanya akan dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang benar. Dan orang yang benar akan mengalami sukacita yang besar karena hidupnya telah dibenarkan. Dibenarkan siapa? Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Berbahagialah kita yang menjadi orang-orang percaya yang tidak sombong, karena hidupnya tidak celaka, karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjuang menjadi orang-orang yang tidak sombong.